Baik, Pak Herbert. Terima kasih Pak Haikal, Pak Sarmuji, teman-teman Komisi 6 yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia, Pak Doni, Pak Heksa, Direktur Utama Jiwasraya, BPUI. Pertama kali masuk di ruangan ini, Bapak yang saya hantem-hantem waktu itu, masih di Rut Jiwasraya, jadi saya masih melekat di pikiran saya. Sebetulnya ini sudah beberapa kali dibahas. Alokasi PMN ini beberapa kali dibahas. Dan menurut saya belum menemukan hal yang baru. Hanya saya ingin mendapatkan jawaban yang lebih terang terkait dengan perspektifnya. Karena Eropa misalkan sekarang sudah menyatakan krisis. Ya. Dan Indonesia juga mengkoreksi pertumbuhan. Nah, kalau kemudian bahwa ada roadmap yang begitu optimis, baik yang dibangun oleh Injourney maupun oleh BPUI untuk membiayai IFC Live, apakah juga ada koreksi tidak dengan target-target yang tadi sudah disampaikan? Dan target ini tentu sudah lama juga kami dalami, yang intinya bahwa memang perlu kerja keras. Pak Heksana apalagi perlu kerja keras. Nah, oleh karena itu saya mendalami ke Injourney. Kalau konteksnya tadi tetap ke Mandalika, saya berkeyakinan tetap akan rugi di sana. Memang akan menanam investasi rugi. Yang lalu saja rugi. Pada waktu MotoGP sebelumnya rugi. Sekarang mau tambah 1 triliun lagi, insya Allah juga rugi, gitu ya. Artinya bahwa ini memang investasi rugi. Nah, semestinya juga kalau memang ada investasi rugi, bisa di-cross gitu, supaya tidak terlalu dalam rugi investasi negara di Injourney, ini sebaiknya kemana gitu. Pertanyaan saya itu, Pak Doni. Artinya bahwa kalau memang 1 triliun, 1,05 triliun ini adalah untuk Mandalika, kemana ini harus dialokasikan? Atau barangkali lebih baik di-split saja, misalkan 500 berada di Mandalika, selebihnya misalkan ke TEK Sanur. Itu kan akan lebih punya prospek gitu. Dan percepatan untuk penyelesaian berbagai infrastruktur di Sanur ini akan lebih baik. Gitu. Karena dasarnya saya setuju lah untuk Injourney ditambah penyertaan modal negara. Namun coba ada exercise lah ya, karena kalau saya dalami lagi ini ngomongnya ke belakang sama saja gitu. Tapi coba di exercise, paling tidak ini untuk menjawab pertanyaan saya lah. Itu kalaupun tidak menjadi roadmap di Injourney, tetapi untuk menjawab pertanyaan saya, apakah kalau memang di Mandalika ini dalam mungkin 5 tahun ke depan masih rugi, lebih baik masuk dulu di mana, menjadi pohon pendapatan di situ, dan kemudian baru pada tahun yang memungkinkan ini bisa untung, kembali Mandalika mendapatkan perhatian pembiayaan. Saya kira make sense ya, kayak gitu ya. Gitu. Tapi ya nanti coba Pak Doni, kalau barangkali ya nggak apa-apa. Nanti dokumen ini bisa menjadi dokumen perjalanan sejarahnya Pak Doni di Injourney, bahwa cara strategi untuk bisa meningkatkan performance dan kinerjanya Injourney itu sudah ada sebetulnya. Begini, tapi karena ini penugasan, ya kami terpaksa harus melaksanakan penugasan. Nah, gitu loh. Jadi ada pertanggungjawaban moral, profesionalitasnya ada di situ. Ke Pak Heksana, saya sebetulnya sudah malas sebetulnya nambah-nambah, menyetujui pertambahan di BPUI ini, atau untuk IFC Light, atau untuk penjelmaannya Jiwasraya. Karena pertama, 20 triliun sudah disalurkan, ternyata tidak cukup. Masih butuh tambahan 8 triliun.
Meskipun cukup dengan 3 triliun tambahan, tetapi kan ini juga uang besar, uang negara. Pada saat yang sama, pupuk untuk nelayan, pupuk untuk petani juga dikurangi. Pada saat yang sama, benih bantuan untuk para petani penggarap, petani miskin dikurangi. Pada saat yang sama, bantuan-bantuan untuk infrastruktur dasar masyarakat berkurang. Pada sisi lain, ada uang 3 triliun masuk ke BPUI untuk melanjutkan restrukturisasi Jiwasraya yang sudah menjelma menjadi IFC Light. Hati saya agak menolak sebetulnya. Karena nilai investasinya di mana? Gitu. Nilai investasinya di mana? Karena persoalan apa ini kan karena fraud. Karena maling-maling itu ya, gitu. Sampai kemudian liability-nya naik menjadi 35%, kemudian dikembalikan hanya 3,5 triliun, 35 triliun dikembalikan hanya 3,5 triliun yang bisa diambil dari penyitaan aset mereka, gitu ya. Kemudian pernah diumumkan 18 triliun, nggak jelas sampai sekarang, gitu. Negara dipermainkan oleh seseorang, padahal negara ini harusnya memiliki kekuatan penuh mengendalikan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di dalam bangsanya, gitu. Tapi dipermainkan oleh para pemain-pemain yang menurut saya ini sudah jauh keluar dari konteks dia sebagai anak bangsa, gitu. Cabut aja KTP-nya, cabut kewarganegaraannya orang-orang seperti ini, gitu. Ya meskipun pada akhirnya disalahkan kepada persoalan investasi, persoalan salah manajemen, menurut saya bukan itu konteksnya, maling, gitu. Mereka hanya untuk mengambil keuntungan dari celah-celah yang itu menjadi lengah pada waktu itu, atau terjadi kolusi di antara direksi dan para pelaku maling-maling itu, gitu. Nah ini menurut saya tidak sanksi dengan idealismenya Pak Heksana. Pak Heksana juga punya pengalaman panjang sebagai risk management, jagonya risk management di Mandiri. Jadi saya yakin, idealismenya saya yakin. Sebagai adiknya Pak Yusuf Purnama, sahabat saya yakin. Gitu. Tapi juga harus diyakinkan kepada publik, gitu. Bagaimana kinerja ke depan itu akan menguntungkan bagi negara. Jangan nanti sebentar lagi tambah lagi 2 triliun. Nanti berbeda lagi pemerintahan, kurang lagi Pak. Ini kalau untuk sehat, tambah 1 triliun. Ya. Oleh karena itu, saya harus mengakhiri dulu, karena tadi sudah janji. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi karena Pak Haikal keluar dulu, saya tunggu sampai balik. Setelah balik baru saya mengakhiri. Jadi mohon maaf Pak Heksana, juga nanti dijawab saja. Aspeknya seperti apa sih nanti bisa menjadi penunjang anggaran negara dari 23 triliun plus pengajuan 3 triliun saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.